Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi database purchase order yang mana kita merefer ke database vendor yang sebelumnya kita buat. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana kita bisa membuat database vendor. Ya, tentu saja database vendor ini bukan cuma database plug gitu aja ya. Kita akan mengutilisasi data ini untuk kita melakukan kegiatan, misalkan purchase order, menerima invoicing, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita mau membuat data purchase order kepada vendor tentunya ya. Yang mana salah satu kolomnya kita merefer vendor yang sudah terdaftar. Gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Microsoft Teams, kita pakai yang browser aja ya. Itu adalah aplikasi database vendor yang kita buat di video sebelumnya. Ya, tolong refer ke video sebelumnya untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat database PO? Sama, caranya adalah kita buat tambah satu tab. Oke, kita buat list. Oke, save. Nah, ini coba membuat tab doang ya. Tapi gimana cara buat listnya? Baru di sini kita mulai. Di sini kita buat create list. Oke, Anda bisa mengcopy template yang di sini, tapi saya akan buat dari nol ya. Di sini kita buat blank list. Oke, di sini kita misalkan kasih nama purchase order. Oke, ikonnya ini, warnanya misalkan ini. Create. Dari sini adalah tampilan awal dari database purchase order kita. Tentunya kita perlu tambahkan kolom-kolom lainnya. Kolom apa saja yang kita perlu tambahkan? Yang pertama adalah kolom vendornya siapa. Nah, vendornya siapa itu kan kita sudah ada di tabel atau database lainnya. Dalam hal ini tabel vendor. Karena kita merefer ke tabel yang lain, kita gunakan. Di sini ya, kita gunakan tipe datanya adalah lookup. Nah, ini tipe data penting untuk kita mau merefer datanya di tabel atau database lain atau list lain ya. Nah, kita next. Namanya adalah misalkan vendor. Oke. Sekali lagi ini Anda mesti melihat dulu tutorial di video sebelumnya untuk mengerti bagaimana membuat database vendor ini. Oke. Tipenya adalah lookup. Oke. Nah, kita cari source-nya. Di sini kita ini adalah sudah ada database vendor kita. Oke. Nanti akan tampilkan nama vendor. Save. Ya. Kemudian apalagi kita mau tambahkan? Tentu saja adalah tanggal. Oke. Tipe date and time. Tapi kita nggak perlu time-nya ya. Misalkan di sini adalah tanggal. Kita nggak perlu time, cukup date aja. Formatnya biarin biasa. Save. Oke. Kemudian number kita gunakan untuk berapa nilai PO-nya. Misalkan order value. Oke. Kita pakai tipenya currency tentunya ya. Currency tapi kita mau pakai simbolnya adalah rupiah. Gitu. Atau nggak usah pakai simbol lah ya. Nggak usah pakai simbol. Ya, tapi poinnya Anda bisa menggunakan currency di sini, baik itu dolar, apa namanya, yen dan kawan-kawan ya. Tapi untuk sekarang kita nggak usah pakai dulu. Desimalnya ya normalnya kita desimal ada 2 ya, tapi kita nggak usah pakai desimal. Kita biarin angka bulat aja. Oke. Kita mau ganti title-nya ini adalah bukan title tapi kita rename jadi nomor. Nah, ini agak berbeda dengan tutorial sebelumnya. Kita nggak perlu masuk ke dalam list setting. Kita cukup dari Teams ini aja. Kita sudah bisa merename nama kolom. Apalagi, misalkan kita mau menampilkan dia punya attachment apa enggak, ya. By default, list ini dia sudah punya fitur untuk attachment. Cuma tinggal kita show bahwa dia punya attachment apa enggak. Artinya adalah kita ketika add kolom, kita tampilkan show or hide kolom. Nah, di sini sudah ada beberapa kolom yang by default dia udah punya. Misalkan apa nih, ID ya. Jadi Anda nggak perlu identifier. Oke. Terus juga create by,
modified by, kemudian tanggal berapa atau waktu kapan di create atau waktu kapan dia dimodify. Untuk sekarang saya hanya akan memunculkan bahwa dia punya attachment atau enggak ya, dan modified by bolehlah. Oke, apply. Nah, kita bisa geser modified by jadi terakhir. Anda juga bisa geser-geser ya sesuai kebutuhan ya. Nah, ini adalah experience ketika kita sudah membuat database purchase order ini untuk kita mengentry datanya dengan cara kita new, misalkan PO/001/Claudia gitu ya, /2023 ya. Anda bisa menggunakan format Anda, ini free text anyway. Oke. Nah, ini yang menarik karena dia menggunakan data tipenya adalah lookup. Ketika kita pilih vendor, nah di sini menampilkan list vendor ya yang kita sudah entry di tabel vendor. Kita pilih dulu. Ini adalah misalkan Nesia Food. Oke. Tanggal misalkan hari ini. Order value misalkan 5 tuaga 5 juta ya. Oke. Nah, di sini kita bisa memberikan attachment ya. Ini fitur by default ada di Microsoft List. Kita add attachment. Kita pakai file ini. Anggaplah ini adalah file PO kita ya. Anda juga bisa menambahkan beberapa attachment lagi. Oke, anggaplah ini dokumen pendukung. Oke, dari sini kita save. Misalkan kita tambahkan beberapa data. A few moments later. Nah, di sini saya sudah mengentry beberapa data. Nah, beginilah bagaimana kita bisa membuat database purchase order di Microsoft Teams ya. Dan tadi kelihatan kita nggak coding sama sekali. Dan misalkan kita mau mengedit data, kita bisa sesimpel klik di sini ya. Misalkan kita mau perbaiki ordernya. Kita perbaiki nilainya jadi 4.000 juta ya. Nah, formnya sudah secara otomatis terbuat dari proses tadi kita melakukan edit data ya, ataupun kita mau mengubah secara masif, misalkan semuanya mau kita edit ya, kita bisa edit in grid view. Nah, kita ganti misalkan vendornya ini adalah ini vendornya adalah ini, oke, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa ubah in grid view itu adalah multiple row sekaligus, oke. Dan data vendornya dari mana? Data vendornya itu merefer dari database vendor yang sebelumnya kita sudah buat. Oke, itu tadi bagaimana kita membuat aplikasi database purchase order di Microsoft Teams yang mana kolom vendornya kita merefer ke database lain yaitu database vendor di video sebelumnya. Untuk sekarang itu dulu,